Pagi ini saya mau bicara dari ruang sidang MK kemarin. Jadi banyak hal terungkap dan sebetulnya wah dahsyat sekali kalau kita ikuti sidang-sidang itu. Dan salah satunya saya ambil dari sindonews.com, terungkap Almas tidak tanda tangan dokumen perbaikan perkara di MK. Ya, ini dia. Dokumennya kan pernah dicabut, diajukan lagi. Nah, diajukan lagi itu tidak ditandatangani. Perhimpunan Badan Hukum dan Indonesia, PBHI melampirkan bukti baru dalam sidang lanjutan laporan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman CS dalam putusan batas usia Capres-Cawapres. Dokumen perbaikan perkara nomor 90 ternyata tidak ditandatangani oleh Almas Sakabiru RE dan kuasa hukumnya. Ketua Badan Pengurus Nasional BPHI Julius Ibrani pun berharap agar Majelis Kehormatan MK juga memeriksa dokumen tersebut. Kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada. Maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya, ujarnya dalam sidang pemeriksaan di Gedung MK Jakarta Pusat Kamis kemarin ya. Julius mengatakan dokumen tersebut didapatkan langsung dari situs MK. Tadi ya, setelah dokumen tersebut diunggah ternyata tidak terdapat tanda tangan yang dimaksud. MK adalah role model pemeriksaan persidangan yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks, termasuk salah satunya administrasi. Kami mendapatkan catatan dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh MK melalui situsnya. Jadi saudara sekalian, ini menarik sekali. Semua akhirnya Allah buka satu persatu bagaimana ini, gimana nyebutnya ya, Almas ini anaknya Bonyamin Saiman. Siapa Bonyamin? Bonyamin itu adalah ketua MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Keren ya. Dan sebagai orang Solo, fakta-fakta juga menunjukkan Bonyamin ini dekat dengan Joko Widodo dengan aktivitasnya itu ya, antara lain. Dan ketika anaknya ini mengajukan gugatan untuk Gibran, ketua pendiri dan pembina Mega Bintang Mutri Sangido menegur Boyamin Saiman. Siapa? Karena Boyamin Saiman adalah ketua Mega Bintang ya, ditegur habis-habisan dan sebagainya. Nah, tapi itu informasi yang lain ya. Kita kembali ke pokok yang lainnya tadi, ke pokok inti tadi, bahwa Almas diketahui mengajukan permohonan judicial review karena dia kagum kepada Gibran. Dan berharap dia bisa menjadi. Jadi dari situ saja sudah para pakar hukum tata negara mengatakan dia tidak punya legal standing ya dibandingkan para profesor, doktor, cendekiawan. Ada kalau siapa Rizal Ramli menyebut ada 32 kali gugatan JR judicial review tentang presiden threshold yang 20% itu diajukan 32 kali. Dan tidak sekalipun MK membahasnya karena ditolak dengan alasan para penggugat tidak punya legal standing. Gila nggak? Sementara untuk Gibran, seorang bocah umur 23 tahun beberapa itu, diterima gugatannya dan tidak punya legal standing, hanya karena kagum dan berharap agar si Gibran bisa menjadi cawapres atau wapres. Capres atau wapres maksud saya. Hebat kan? Nah, yang menarik secara hukum ini menariknya adalah karena ternyata terungkap dokumen yang diajukan si Almas itu tidak ditandatangani. Bahkan kalimat tadi tidak pernah ditandatangani baik oleh Almas maupun oleh penasihat hukumnya. Dan ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin dokumen seperti itu bisa lolos di persidangan, di persiapan persidangan dan perkaranya bisa disidangkan. Padahal saya beberapa kali maksud saya mengalami masalah dan disidang berkali-kali, 28 kali. Dan di awal-awal itu pemeriksaan dokumen begitu ketat. Bahkan ketika pekan lalu, Selasa lalu kalau nggak salah saya
hari apa ya, lupa saya, hari waktu sidang gugatan, dugaan ijazah palsu Joko Widodo di PN Jakpus, saya hadir, itu sidang kedua, saya hadir dan waktu itu habis tersita oleh majelis hakim yang menyinyiri, memeriksa, kelengkapan dokumen para penasihat hukum atau para pihak, ya. Misalnya, di situ tidak ada surat kuasa untuk penggugat, untuk penasihat hukum penggugat yaitu Kurnia Royani, Tri Royani, ya. Tidak ada, walaupun Tri Royani sudah pernah ikut sidang pada yang pertama kali, tapi dipersoalkan betul soal kuasanya, KTP-nya segala macam, termasuk dari wakil utusan Jokowi yang kemudian diusir keluar dari ruang sidang. Jadi betapa itu menjadi suatu yang sangat ketat. Walaupun sempat masuk oleh panitera, ya, petugas panitera dikumpulkan dokumen segala macam, tapi sebelum sidang dimulai, majelis hakim selalu mengecek lagi. Nah, ini pertanyaannya seperti kata si Ibrani tadi, ya, bagaimana mungkin MK yang jadi role model? Role model itu adalah teladan, ya, teladan, contoh, contoh, ya role model, ya. Contoh bagaimana tertibnya MK dalam hampir semua lini, termasuk dalam pemeriksaan masalah administrasi. Nah, ini hanya bisa diterjemahkan sebagai sesuatu yang disengaja. Anda nggak sengaja, ini begini lolos. Dia pertama kalau lolos itu karena bagaimana mungkin tiba-tiba MK yang terkenal disiplin dan teliti menjadi dungu, kalau istilah Rocky Gerung. Apa tiba-tiba jadi dungu? Atau memang ini bagian dari rencana besar Joko Widodo untuk meloloskan Gibran, ya kan? Kan memang kalau kita dengar ocehan dari para elit PDIP seperti Masinton Pasaribu, seperti siapa lagi, FX Rudi kemarin, dan Bitor Suryadi, dan jauh sebelum itu tokoh PDIP senior Pandana Baban juga menjelaskan bagaimana upaya yang sangat TSM, terstruktur, sistematis, masif dari pihak istana Joko Widodo untuk menggolkan Gibran menjadi penerusnya setelah tiga atau 4 permintaan Jokowi kepada Megawati ditolak. Pertama, Jokowi minta 3 periode. Kata Mega, no. Oke, kalau gitu perpanjangan masa jabatan 3 tahun. No. Oke, kalau gitu penundaan pemilu. No. Barulah dirancang Gibran jadi, dan itu menjadi blunder sangat besar bagi Jokowi, karena jangankan kita yang di luar, orang-orang yang bersamanya pun menjadi marah karenanya. Saudara sekalian, ini sekali lagi menunjukkan bahwa istana melakukan apa saja, menghalalkan segala cara untuk meloloskan Gibran, ya, termasuk yang sekarang sedang ramai adalah mengkhianati PDIP, ya. Mengkhianati PDIP. Kemarin saya ngobrol dengan Sutoyo Abadi, dosen Undip, ya, tokoh dari Semarang, Jawa Tengah, yang menulis bahwa Jokowi akan berakhir dari Solo. Jadi dia ketika saya tanya, ini seperti kacang lupa kulitnya, dia bilang ini kulit tinggalkan kacangnya. Saya bilang ini seperti air susu dibalas air tuba. Dia bilang iya, tubanya, air tubanya menimpa mukanya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, dari hal-hal seperti ini saya tidak begitu paham soal hukum, tapi sedalam persepsi awam saya, ini seperti kata Julius Ibarani tadi, kami khawatir apabila dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan batal permohonannya. Bagaimana mungkin sesuatu yang dianggap tidak ada tapi sidang diselenggarakan? Bagaimana mungkin sesuatu yang batal permohonannya tapi sidang dilakukan hanya untuk meloloskan? Apalagi dalam sidang-sidang pemeriksaan MK kemarin, Majelis Kehormatan MK kemarin, itu terungkap disampaikan oleh Jimmy Asidiki ketuanya, begitu banyak kebohongannya, begitu banyak fakta-fakta yang membuat Jimmy mengatakan ini dikuasai oleh 2 iblis. Iblis nafsu akal bulus dan iblis nafsu akal fulus. Sampai segitunya. Dan memang MK ini menurut saya, apalagi di bawah kepemimpinan Anwar Usman, itu sudah perlu benar-benar dikoreksi habis ini. Harus
Saya nggak tahu juga apakah MK yang menjadi salah satu mahkota reformasi, amanat reformasi, menjadi begitu parah rusaknya ya di tangan Joko Widodo, khususnya periode kedua ini ketika Anwar Usman yang kemudian menjadi iparnya itu demikian rupa rusaknya. Anda bagaimana saudara sekalian? Jadi kembali ke Almas tadi, bagaimana ya sebuah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi ya. Kalau dokumen gugatan tidak ditandatangani kan artinya tidak sah. Sesuatu yang tidak sah kan tidak bisa digunakan untuk memasuki tahapan berikutnya. Atau bahkan harus dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada berarti sidangnya fiktif dong. Berarti keputusan fiktif dong. Nah gitu loh. Aduh panjang lebar ke belakang lus. Oke, saudara sekalian, saya kira itu obrolan pagi ini, Jumat yang penuh berkah ini, dan lagi-lagi kita berharap kepada Allah, semoga Allah selamatkan Indonesia, selamatkan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dari perilaku bejat para pejabat yang menghalalkan segala cara. Amin, ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.